Udah kelihatan galak minta di unboxing. Dia sampai keberatan megang ini karena bikin tangan gua pegel. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau review action figure yang ganas banget dari Spawn Universe, yaitu The Violator, first version dari McFarlane Toys. Oke, gak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. The Violator, yang juga dikenal sebagai clown yang dalam wujud manusianya, adalah salah satu musuh utama di seri Spawn dari Image Comics. Karakter ini muncul sebagai antagonis utama dalam film live action Spawn tahun 1997. Diperankan oleh John Leguizamo dalam bentuk clown melalui kombinasi animatronik dan CGI. Dalam filmnya, karakter ini berusaha membawa Al Simmons dalam kejahatan, dalam upaya menyebarkan kekacauan dan kehancuran. Nah, Simmons ini menolak perannya sebagai pemimpin pasukan di neraka dan bersama Cogliostro, ia melawan Violator kembali ke bumi. Mengalahkannya dengan memenggal kepala Violator pada akhirnya. Kepalanya yang masih hidup kembali ke neraka. Kenapa tampilannya beda? Di action figurnya kali ini, tampilannya ini jauh lebih bulky daripada Violator versi lawas yang ceking kurus di seri 1 dan seri 20. Juga di komiknya dulu. Dan versi bulky ini menurut gua ini justru terlihat jauh lebih mengintimidasi. Nah, itu adalah backstory tentang The Violator dari Spawn Universe. Kira-kira gimana menurut lo? Apa sih yang lo paling suka dengan The Violator ini atau ya The Clown ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, seperti biasa, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya. Nah, dari segi estetik kita bisa lihat di sini sebuah desain box art dengan nuansa komikal didominasi oleh warna hitam gradasi kemerahan dengan aksen kuning dengan ukuran yang benar-benar gede banget. Di bagian depannya kita udah bisa lihat ya, ini ada figur Violatornya udah kelihatan galak minta di unboxing. Dan juga logo type dengan style komik Spawn The Violator. Di sebelah kanannya ini ada aksen warna kuning, logo type Spawn, logo McFarlane Toys yang berwarna merah, dan juga dihiasi dengan foto medium close up The Violator-nya di sini. Di sisi sebelah kirinya ada artwork The Violator yang kelihatan sangar banget ya, dan bagian belakangnya juga ada logo Spawn, dan juga terlihat simple dengan dominasi foto work full bodinya The Violator ini yang kelihatan buas dengan tema neraka yang kelam. Memang ini kelihatan simple ya, tapi ini bikin action figurnya ini jadi kelihatan keren. Nah, overall dari segi estetik dan tampilan desain packaging box artnya The Violator dari Spawn Universe ini menurut gua ini memang simple, tapi ya kesannya sangar banget ya Hunters ya. Gimana menurut lo? Komen di bawah ya Hunters. Ini dia The Violator yang gede dan sangar banget. Berat nggak? Iya, ini berat banget. Gua aja sampai keberatan megang ini karena bikin tangan gua pegel. Dan ini Violatornya ini beratnya ini 1,4 kilogram. Kita bisa lihat ya tampilan buasnya ini dari dekat dan kita mulai dari bagian head sculpt-nya. Gila detailnya sini. Memang mirip sama kayak di komiknya ya. Jadi Om Todd ini memang kasih effort yang oke di karakter The Violator-nya ini. Kita bisa lihat detail bagian matanya yang merah ini ada tekstur bintik-bintik yang detail dengan bagian gigi dan taring yang kelihatan berantakan dan bagian rahangnya yang panjang dan terbuka di sini. Kita bisa lihat ya detail paintjob-nya di area gusi dan bagian mulutnya. Terus juga ini di bagian horn atau tanduknya ini bentuknya melingkar ke bawah. Sculpting dan teksturnya sih ini memang gila banget. Metode paintjobnya juga cakep, agak sedikit kecoklatan dengan brushing berwarna krem yang menjadi gradasi di setiap tanduknya. Ya, seperti bagian tanduk di atasnya ini juga kayak gini ya warnanya ya. Nah, untuk detail sculpting di bagian kulitnya ini juga nggak main-main. Kalau menurut gua ini mirip kulit buaya atau juga mirip kulit dinosaurus ya, dengan berbagai spike-spike yang ada di bagian lengan dan bagian sikunya ini, dan bagian telapak tangannya juga ada kuku yang gede-gede banget di sini. Untuk bagian torsonya ini ya bentuknya kayak gini ya, banyak detail-detail kayak gini. Terus juga di bagian belakangnya ini ada detail yang kurang lebih sama depannya. Dan juga ada aksen spike-spike-nya ini di bagian punggungnya yang bikin dia nggak bisa duduk santai ya Hunters. And kita turun ke bawah di bagian kakinya ini, terutama bagian pahanya. Kita bisa lihat ini tekstur kulitnya agak sedikit berbeda dibandingkan yang lainnya. Ini ada garis-garis horizontal dengan tanduk kecil di ujung depannya. Bentuk kakinya ini mirip dengan ceker ayam, punya 2 sendi artikulasi di setiap kakinya. Dan bagian telapaknya ini ada lubang untuk stand base-nya. Overall, dari detail dan proporsinya ini bikin dia jadi salah satu karakter
dengan improvisasi yang bagus dari lini Spawn ini. Nah, sekarang kita lanjut ke artikulasinya. Nah, kalau untuk artikulasinya ini ya Hunters, di bagian kepalanya ini benar-benar nggak bisa digerakin. Hampir nggak bisa diputar kanan, kiri sama sekali. Meskipun ada gap kecil di sini. Dan untuk di bagian rahangnya ini bisa dibuka dan tutup, tapi nggak bisa terlalu rapet ya. Karena ini bagian rahangnya mentok di setiap sisinya. Jadi udah paling benar, kalau lu mau display, ya dia dibikin mangap gini aja ya. Dan untuk bagian tangannya ini bisa diartikulasi. Dia bisa hampir 90 derajat ke samping. Artikulasi bagian shouldernya ini yang nempel ke bodinya juga bisa diputar-putar. Ya dengan sedikit tenaga ya Hunters ya, karena ini masih baru jadinya benar-benar keras. Untuk sendi bagian sikunya ini cuma bisa ditekuk segini karena dia cuma single joint aja. Dan untuk di bagian telapak tangannya ini bisa diputar 360 derajat dan juga bisa ditekuk ke dalam dan keluar. Untuk sendi-sendi di torsonya juga bisa ditekuk-tekuk, bagian pinggangnya juga bisa ditekuk namun agak sedikit keras. Dan untuk bagian kakinya dia nggak bisa nekuk 90 derajat ke depan dan hanya bisa segini dengan double artikulasi di bagian kakinya. Tapi ya ini single joint ya, bagian telapak kakinya juga bisa ditekuk ke atas dan ke bawah, tapi nggak bisa terlalu diputar. Dan overall untuk artikulasi the violatornya ini ya Hunters ya, ini menurut gua udah cukup. Walaupun di titik-titik vital sangat terbatas dan mungkin ini memang bagusnya cuma di display aja. Dan untuk aksesorisnya ini gua dapat stand base standarnya lini Spawn di sini ya. Ini masih sama kayak Spawn lainnya dan dia nggak ada biocardnya karena meskipun ini buatan McFarlane, tapi nggak ada biocardnya karena ini bukan DC Multiverse. Oh iya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini Hunters, ini skalanya 1/10 yang masuk ke skala 7 sampai 8 inch. Tapi The Violator ini tingginya lebih dari 10 inci dan masuknya ke 11 inch. Ya, ini gede banget. Nah, ini gue komparasi skalanya sama Spawntron-nya. Jauh banget ya. Terus kita coba lagi komparasi sama Omega Spawn-nya. Tetap jauh lebih tinggi ya Hunters ya. Dan juga ada Medieval Spawn-nya. Kira-kira jadinya seperti ini komparasi skalanya. Overall, dari keseluruhannya ini, The Violator ini udah keren dan yang pastinya ini buat fans Spawn Universe pasti jadi salah satu wishlist yang bisa lo koleksi. Karena ini bikin keren dan sangar untuk dipajang di lemari lo. Namun, ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on the Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama The Violator ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Nah, apa sih yang gue suka banget? Yang gue suka dari proporsi, detail tekstur yang gila banget, tampang yang sangar dan intimidatif, dan pemilihan materialnya, paint jobnya, dan juga skalanya ini memang bikin lo puas banget ya. Nah, walaupun begitu, tetap juga ada yang gue kurang suka. Yang gue kurang suka adalah di bagian artikulasinya yang bener-bener keras banget di bagian sendi-sendinya. Jadi, gue agak takut patah. Begitu juga di bagian pinggangnya yang seiring waktu ini bisa loose. Ini mirip sama Justice Buster yang pernah gue review dulu. Dan juga distribusi bobotnya yang masih lo harus adjust lagi kalau di pose standing, mengingat bentuk kakinya yang kayak ceker ayam ini, jadi perlu waktu lebih lama untuk lo buat pose The Violator-nya ini. Dan juga stand base-nya ini ya jelas banget kekecilan ya Hunters ya. Tapi bagi gua ini nggak terlalu masalah karena tampilan The Violator ini memang mengintimidasi. Masuk ke lini Megafix dan sangar abis buat dipajang sama koleksi lainnya di lini Spawn Universe. Oh iya, dia rilis dengan dua versi, yang versi first release ini dan juga versi yang bloody dengan detail-detail darah yang kelihatan lebih sangar. Nah, untuk harganya ini gue beli online kisaran 350 ribuan karena gue hoki dapet diskon. Dan harga yang gue dapet ini memang sangat worth it. Dan yang pastinya ini masih terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure The Violator ini ya Hunters. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo bisa dapat harga spesial atau diskon ya. Dan lo juga bisa cek link belinya di deskripsi ini Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram. Linknya ada di deskripsi dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.